Walaupun tangan tak mampu menjabat, setidaknya kata masih terucap. Alur novel mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Battle Through the Heavens, Chapter 1273. Bab 1273, Ular Surga Kuno. Xiaoyan akhirnya menghela nafas lega karena lenyapnya perasaan brutal secara bertahap di dalam hatinya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum matanya sekali lagi dengan hati-hati berbalik ke arah punggung Qinglin. Namun kali ini, dia jauh lebih berhati-hati. Dia mengunci pikirannya dan api ungu coklat perlahan menyebar dari dalam tubuhnya. Tato misterius di punggung halus Qinglin di dalam kabut panas samar-samar di kolam juga menjadi sebagian terlihat. Mata ular-ular berkepala 9 kembali tertutup. Karenanya, jenis perubahan tak terduga dari sebelumnya tidak muncul sekali lagi. Xiaoyan sedikit mengernyitkan alisnya. Dia memusatkan perhatian pada tato misterius itu. Tato harus cukup besar karena hanya sebagian dari tubuh ular berkepala 9 yang terlihat di atas permukaan air. Jelas, tubuhnya yang melingkar masih di bawah air. Xiaoyan memusatkan perhatian pada ular misterius berkepala 9 ini. Hatinya terasa sangat tersesat. Dia belum pernah mendengar tentang binatang ajaib dengan bentuk seperti itu di benua saat ini. Selain itu, dari aura ganas yang tampaknya menyebar dari magical beast ini yang menyebabkan dia menjadi tanpa pertahanan saat dia tertangkap basah, jelas bahwa ini bukanlah magical beast biasa. Benda ini, sebenarnya apa itu? Xiaoyan mengerutkan alisnya dengan erat. Namun, dia masih bingung beberapa saat kemudian. Bentuk yang aneh ini, bahkan Python 9 Serene Deep Ground tidak terlihat seperti ini, bukan? Xiaoyan hanya bisa tanpa daya menggelengkan kepalanya dan menekan keraguannya di dalam hatinya setelah berpikir lama dengan cara yang sia-sia. Ketika Qinglin bangun, dia bisa bertanya padanya. Dia harus menyadari situasi yang sebenarnya. Pikiran ini melintas di hati Xiaoyan dan dia juga menghentikan pikiran sia-sia ini. Dia melirik warna di dalam kolam dan sekali lagi mengeluarkan botol giok kecil dari cincin penyimpanannya. Dia menuangkan cairan berwarna merah pucat dari dalam. Mencoba untuk sepenuhnya menghilangkan poison heart eroding poison dari tubuh Qinglin melibatkan proses yang cukup rumit. Untungnya, Xiaoyan saat ini dianggap sebagai guru alkemis sejati. Jika itu orang lain, kemungkinan orang itu benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk membantu Qinglin menghilangkan racunnya. Meskipun Xiaoyan sangat sadar bahwa upaya untuk menyingkirkan racun pengikisan jantung Kaisar Python sangat merepotkan dan menghabiskan waktu, dia tidak menyangka akan menghabiskan 4 hari. Xiaoyan tetap berada di dalam gua selama 4 hari ini. Jumlah bahan obat yang telah dibuang ke kolam berjumlah lebih dari beberapa ratus. Energi murni yang menakutkan meresap ke dalam kolam. Akhirnya, kabut pun menjadi kental. Meskipun waktu dan bahan obat sangat habis, ekspresi Qinglin menjadi semakin hidup di bawah kabut energi yang naik. Uap hitam tipis yang tersisa di antara alis seseorang juga secara bertahap tersebar. Semua ini menunjukkan bahwa racun pengikisan jantung Kaisar Python di dalam tubuhnya dengan cepat dikeluarkan. Selama beberapa hari ini Xiaoyan telah mengurus penghapusan racun di dalam tubuh Qinglin. Xiaoyan juga memperhatikan tato misterius di punggungnya. Setelah beberapa hari pengamatan, dia menemukan bahwa tampaknya ada peningkatan jumlah energi yang dituangkan ke dalam tubuh Qinglin. Tato ular misterius berkepala 9 itu juga menjadi semakin jelas. Bahkan mata ular dari 9 kepala itu perlahan terbuka sedikit. Lubang kecil dari mata ular inilah yang akan menyebabkan Xiaoyan tanpa disadari merasakan jejak kekerasan menyebar di dalam hatinya. Untungnya, kekuatan mentalnya kuat dan dia bisa mengabaikan efek ular berkepala 9 yang tidak biasa itu. Setelah mengalami perubahan tersebut, Xiaoyan pun semakin penasaran dengan tato misterius tersebut. Hal ini seharusnya menjadi sesuatu dari zaman kuno. Namun, kemungkinan benua Douqi saat ini tidak lagi memiliki binatang ajaib seperti itu. Kalau tidak, Xiaoyan pasti akan setidaknya mendengar sesuatu tentang itu.
Sementara Xiao Yan penasaran, dia juga mengerti bahwa yang paling penting adalah menyelesaikan racun di dalam tubuh King Lin terlebih dahulu. Oleh karena itu, dia menenangkan hatinya dan terus menunggu. Kepedulian pahit semacam ini berlanjut selama 3 hari lagi di depan mata King Lin, yang telah tertutup selama 7 hari, akhirnya menunjukkan beberapa aktivitas. Blub-blub. Air kolam merah samar terus mengeluarkan gelembung air di dalam kolam. Udara panas naik dan samar-samar orang bisa melihat sosok anggun yang cantik. Selama 10 tahun ini, gadis kecil yang dulu telah menjadi orang yang bersemangat dan memikat. Xiao Yan duduk di atas batu di samping kolam. Mata tertutupnya juga perlahan terbuka. Dia bisa merasakan bahwa ada aktivitas tidak biasa yang muncul di dalam kolam saat ini. Apakah hampir selesai? Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Dia tiba-tiba mendengar suara percikan air dipancarkan dari kolam. Segera, dia menjadi tertegun dan baru saja akan berdiri ketika seluruh pemberian tiba-tiba bergetar hebat. Apa yang terjadi? Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit. Dia buru-buru berdiri dan matanya berhenti di kolam yang tertutup kabut. Aktivitas itu terpancar dari titik itu. Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia menatap tajam ke bagian dalam kolam. Sepertinya ada garis besar yang terlihat samar-samar di dalam kabut. Xiao Yan sedikit mengernyit saat dia merasakan perubahan yang tidak biasa ini. Doqi di dalam tubuhnya diedarkan dengan cepat. Kabut energi yang menyebar tiba-tiba bergoyang ketika Doqi sedang beredar di dalam tubuh Xiao Yan. Segera, mata aneh seukuran kepala muncul entah dari mana. 3 titik kecil membesar di dalam mata yang dipenuhi dengan cahaya hijau. Akhirnya, mereka berubah menjadi 3 bunga seperti zamrud yang mengelilingi mata dan berputar dengan cepat. Murid bunga ular 3 giok hijau. Hati Xiao Yan menegang segera setelah melihat penampilan mata iblis. Tubuhnya tiba-tiba bergegas mundur dengan gerakan seperti refleks. Engah! Tubuh Xiao Yan baru saja ditarik kembali ketika mata iblis itu tiba-tiba meledak. Sosok yang sangat besar bergegas keluar dari dalam kolam. Itu menerkam menuju Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Xiao Yan segera menghirup udara dingin saat dia melihat sosok besar yang menerkam. Itu adalah ular besar yang memiliki 9 kepala ular buas. Tubuh kepala ular berwarna merah tua. Itu seperti darah segar yang telah mengendap selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sekilas, aura ganas yang sulit dideskripsikan menyebar darinya. Ular besar itu menggelengkan 9 kepalanya yang ganas. 18 mata iblis dari kepala ular sebenarnya menjadi berwarna merah darah saat ini. Selain itu, hal yang paling misterius adalah bahwa bagian dalam mata merah darah ini sebenarnya sama dengan murid bunga ular 3 giok hijau yang digunakan King Lin. Xiao Yan memusatkan perhatian pada ular berkepala 9 yang menyerang secara eksplosif ke arahnya. Matanya berkedip. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba berteriak dengan keras saat ular itu hendak menerkam tubuhnya, King Lin. Teriakan Xiao Yan ini diiringi oleh Doqi. Itu seperti guntur yang meledak di dalam gua, menyebabkan gua itu bergetar hebat. Tubuh besar ular berkepala 9 juga gemetar di bawah teriakan ini. Ekspresi berjuang tiba-tiba muncul di mata merah darahnya. Sesaat kemudian, kemerahan darah benar-benar memudar dengan cepat. Warna hijau zamrud perlahan pulih. Ci. Mengikuti kemunculan warna hijau giok itu, tubuh besar ular 9 kepala itu tiba-tiba meletus menjadi gelombang cahaya yang kuat. Tubuhnya juga menyusut dengan cepat. Segera, itu berubah menjadi tubuh kecil yang jatuh dengan keras dari udara. Tubuh Xiao Yan bersinar saat melihat tubuh King Lin jatuh. Dia meraih pinggang kecil King Lin. Perasaan lembut tanpa tulang itu menyebabkan jantungnya sedikit berfluktuasi. Dia buru-buru menenangkan pikirannya sebelum melihat King Lin, yang terbangun dengan tersesat, dan berkata, "Apakah kamu baik-baik saja?" King Lin, yang perlahan membuka matanya, menatap Xiao Yan, yang berada dalam jarak dekat. Dia awalnya terkejut. Perasaan yang terpancar dari tubuhnya menyebabkan wajahnya memerah dengan suara dentuman. Dia buru-buru melarikan diri dari tangan Xiao Yan dan bersembunyi di balik pilar batu dengan sekejap. Xiao Yan tanpa sadar menggosok hidungnya saat mendengar suara seretan yang dipancarkan dari balik pilar batu. Dia merasa sedikit malu. Hanya setelah King Lin mengenakan pakaiannya, dia berjalan keluar dari balik pilar batu dengan wajah memerah. Xiao Yan terbatuk kering saat melihat daun telinganya yang merah menyala.
Dia buru-buru bertanya dengan ekspresi serius, apa yang terjadi saat itu? Itu. King Lin terkejut ketika dia mendengar ini, segera, dia menyilangkan tangan kecilnya dan berbicara dengan takut-takut, itu adalah jiwa ular surga kuno. Ular surga kuno? Xiao Yan tercengang. Dia telah mendengar tentang ular surga kuno. Dikabarkan bahwa ini adalah salah satu nenek moyang magical beast ular kuno. Itu memiliki kemampuan untuk menghancurkan dunia. Dikabarkan bahwa itu adalah magical beast yang dapat dianggap pada level yang sama dengan Phoenix surga kuno. Namun, jumlah ular surga kuno ini lebih kecil daripada bahkan surga Phoenix. Oleh karena itu, sudah punah sejak zaman kuno. Bahkan ada lebih sedikit kebutuhan untuk menyebutkannya sekarang. Itu tidak benar. Aku ingat bahwa buku-buku kuno tidak menyebutkan bahwa ular langit kuno ini memiliki 9 kepala. Ini adalah ular surga kuno yang bermutasi. Saya juga tidak tahu kenapa bisa seperti ini. Ketika saya tiba di Central Plains saat itu, saya secara tidak sengaja memasuki pegunungan kuno dan menemukan kerangka ular surga kuno. Karena penasaran, saya akhirnya menggunakan murid bunga ular 3 giok hijau. Bagaimana saya bisa berharap bahwa saya benar-benar akan memanggil tubuh spiritual? Wajah kecil King Lin pahit saat dia berkata, sangat sulit untuk menjinakkan makhluk ini. Ia tidak mendengarkan saya meskipun saya telah menggunakan murid bunga ular 3 giok hijau. Terkadang, itu akan keluar dan menimbulkan masalah. Untungnya, dengan peningkatan kekuatan saya, ketahanan benda ini juga menjadi semakin lemah. Sepertinya saya akan dengan mudah dapat mengontrolnya segera. Wajah Xiao Yan tercengang. Mengontrol ular surga kuno yang bermutasi? Hal ini itu adalah eksistensi yang sebanding dengan Phoenix surga kuno. Jika itu tumbuh di masa depan, itu bahkan akan bisa melawan elit Doseng. Bukankah kamu mengatakan bahwa murid bunga ular 3 giok hijau tidak dapat mengendalikan ular dari magical beast yang memiliki garis keturunan kuno? Jika ular surga kuno ini memiliki tubuh, aku memang tidak akan bisa mengendalikannya. Namun, orang ini hanyalah roh. Lagi pula, bukan karena saya mengambil inisiatif untuk mengendalikannya. Sebaliknya, itu ingin tetap pada saya. King Lin berbicara tanpa daya. Hanya ada 2 jenis ular tingkat atas dari magical beast yang benar-benar memiliki garis keturunan bangsawan pada zaman kuno. Salah satunya adalah ular surga kuno sementara yang lainnya adalah surga menelan piton. Nine Serene Deep Ground Piton saat ini hanyalah keturunan mereka. Petik 2. Surga menelan piton? Xiao Yan segera mengangkat alisnya saat mendengar nama ini. Dia sepertinya ingat bahwa setelah evolusi Cailin, dia tampak seperti piton swallowing Seven Colored Heaven. Racun di dalam tubuhmu seharusnya sudah diatasi kan? Xiao Yan menggelengkan kepalanya, melirik King Lin dan bertanya. King Lin mengangguk. Dia tersenyum berkata, saat ini, kekuatanku juga telah mencapai bintang Dozun. Jika aku menggunakan murid bunga ular 3 giok hijau, sepertinya aku akan bisa mengendalikan magical beast berbentuk ular yang telah mencapai kekuatan Dozun bintang 4. Petik 2. Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya tanpa daya saat mendengar ini. Murid bunga ular 3 giok hijau gadis ini memang terlalu menakutkan. Bahkan tanpa menyebutkan kemampuannya untuk mengendalikan bentuk ular magical beast, hanya dengan lancar mengendalikan roh ular surga kuno itu sendiri di masa depan pasti akan sangat memperkuat kekuatan bertarungnya. Karena racunnya telah diatasi, ayo pergi. Xiao Yan melambaikan tangannya. Dia membalikkan tubuhnya dan berjalan menuju pintu keluar gua. Karena masalah King Lin telah terselesaikan, seharusnya sudah waktunya untuk mulai memurnikan tubuh untuk Yao Lao. Chapter 1274, Teknik Tian Kelas Do. Yao Lao duduk di kursi pemimpin di aula besar yang luas. Matanya tertutup. Kekuatan spiritual yang luas dan kuat bergetar di sekitar tubuhnya, menyebabkan ruang sekitarnya membentuk sedikit distorsi. Yao Lao saat ini mungkin tidak memiliki kekuatan spiritual yang jauh lebih besar dari sebelumnya, tetapi kekuatan spiritual yang berfluktuasi memberi seseorang perasaan dipenuhi kehidupan. Tampaknya seolah-olah itu memiliki keaktifan yang lebih besar daripada kekuatan spiritual di masa lalu. Guru, apakah mungkin bagi kamu untuk mengisi kembali esensi aura esensi kamu? Petik 1. Xiao Yan, yang telah menerima berita itu, buru-buru berjalan ke aula besar. Matanya melirik Yao Lao di kursi pemimpin.
Dengan kemampuannya saat ini, Xiaoyan secara alami mampu merasakan perubahan kekuatan spiritual Yao Lao saat ini. Dengan segera, dia berbicara dengan nada gembira. Yao Lao perlahan membuka matanya. Dia menatap Xiaoyan, yang dengan cepat berjalan sebelum tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia berkata, efek jamu kelas emas jiwa buah bayi tiba-tiba kuat. Esensi aura esensi aku sekali lagi pulih ke puncak. Kalau begitu masalah memperbaiki tubuh bisa dimulai kan? Xiaoyan berbicara agak cemas. Menyempurnakan tubuh masih membutuhkan berbagai bahan berbeda. Yao Lao tersenyum menjawab. Kamu dapat yakin? Murid ini telah mengumpulkan semua bahan ini selama tahun-tahun ini, Xiaoyan tersenyum berkata. Dia menjentikkan jarinya dan botol batu giok muncul di tangannya. Sebuah pil obat mata naga besar berputar dan menetes. Sebuah aroma pil yang sangat kaya, tidak mungkin untuk pulih, menyebar dari dalamnya. Hal ini menyebabkan pikiran seseorang menjadi kuat. Ini, pil obat tingkat 8? Kejutan langsung muncul di mata Feng Zunze saat dia berkata ketika dia melihat pil obat. Ya, selain itu adalah pil obat tingkat 8 yang telah mengalami 5 pil lightning. Yao Lao mengangguk pelan. Dia segera mengungkapkan jumlah warna pil-pil yang dialami pil obat ini. Segera, dia melihat Xiaoyan dengan senang dan berkata, keterampilan alkemis kamu tidak diabaikan selama tahun-tahun ini. Petik 1. Haha, orang tua, kamu dapat yakin tentang hal ini. Xiaoyan juga juara pil gathering. Dia tidak lebih buruk dari kamu ketika kamu masih muda. Feng Zunze membelai janggutnya dan tertawa keras. Guru, ini adalah pil tumbuh darah tulang. Jari Xiaoyan dengan lembut digerakkan ke botol giok dan yang terakhir perlahan-lahan melayang di depan Yao Lao. Segera, Xiaoyan mengeluarkan botol giok transparan lagi. Ada beberapa tetes darah merah hijau di dalam botol batu giok. Energi murni yang menakutkan menyebar dari dalamnya. Ini adalah darah esensi dari Heaven Demon Phoenix. Itu mungkin kekurangan kuantitas tetapi itu akan sangat bermanfaat. Xiaoyan tersenyum berkata. Ini secara alami adalah darah esensi yang Xiaoyan telah perbaiki dari tulang Heaven Demon Phoenix saat itu. Mengenai tengkorak, aku punya satu yang termasuk dalam kelas Dozong. Xiaoyan melambaikan tangannya secara acak. Mayat yang disegel dalam es muncul di aula besar. Satu-satunya di antara 3 bahan yang Xiaoyan tidak puas dengan kerangka ini. Jika itu di masa lalu, dia mungkin merasakan sedikit kegembiraan pada kerangka seseorang di puncak kelas Dozong. Namun, dengan kenaikan levelnya, kerangka kekuatan seperti itu tidak lagi mampu menarik pemberitahuan Xiaoyan. Jika itu adalah kerangka, aku punya satu yang dimiliki oleh bintang 4 Dozun di sini. Feng Zunze di samping tertawa. Dia melambaikan lengan bajunya dan sebuah peti mati mendarat di tanah. Ada kerangka abu-abu pucat di dalam peti mati. Fluoresensi samar mengalir di atas tubuh kerangka. Ini adalah musuh aku di masa lalu. Dia kemudian mati di tanganku. Aku takut tidak ada yang mau berurusan dengan mayatnya, jadi aku akhirnya membantunya menyimpannya. Petik 1. Xiaoyan tanpa sadar sedikit berkata-kata ketika dia mendengar nada santai Feng Zunze. Tampaknya Feng Zunze memiliki cukup permusuhan dengan orang ini. Kalau tidak, dia tidak akan berurusan dengan mayat orang lain. Semua ketiga bahan ini berkualitas tinggi. Materi yang kami sempurnakan dari mereka harus dapat memungkinkan Yao Chen untuk pulih ke kekuatan puncaknya sebelumnya. Namun, aku bertanya-tanya apakah dia akan dapat menembus kelas Dozun dan mencapai kelas Doseng. Feng Zunze membelai janggutnya dan menyuarakan pikirannya. Sulit. Yao Lao menggelengkan kepalanya. Dozun dan Doseng 2 tingkat yang benar-benar berbeda. Seorang elit Dozun dapat dianggap sebagai ahli tingkat atas sejati di benua itu. Doseng, di sisi lain, berdiri di puncak pagoda emas. Mengingat fondasi Central Plains, elit Dozuns dapat dianggap sedikit tetapi mereka tidak terlalu langka. Namun, seorang elit Doseng sangat berbeda. Ambil saja Xiaoyan sebagai contoh. Meskipun telah tiba di Central Plains selama bertahun-tahun, dia belum bertemu dengan seorang elit asli, Doseng. Tentu saja, prasyarat ini adalah bahwa itu salah satu tidak termasuk kerangka Doseng yang Xiaoyan telah temui di sisa-sisa kuno. Benda itu hanya memiliki sedikit semangat elit Doseng. Itu tidak bisa dianggap sebagai ahli sejati. Meskipun ini adalah kasusnya, kerangka yang telah kehilangan jejak kehidupan disebabkan Xiaoyan,
hantu tua Zaising dan para ahli lainnya tampak sangat menderita. Mereka hampir berakhir jatuh dalam situasi yang tak terduga. Melalui kasus ini, adalah mungkin untuk secara samar mengamati betapa mengerikannya Do Seng yang asli. Tingkat itu benar-benar memiliki kekuatan besar untuk menghancurkan langit dan bumi. Karena semua bahan sudah dikumpulkan, kita harus bertindak besok. Yao Chen sebelumnya menemukan kekuatan puncaknya, semakin sedikit Falling Star Pavilion perlu khawatir tentang balas dendam oleh Hall of Soul. Aula cabang Hall of Soul dihancurkan dan diambil keuntungan dari sisa-sisa kuno. Mengingat cara Hall of Soul melakukan banyak hal, itu pasti tidak akan mudah menelan kehilangan yang sangat besar. Feng Zunze menyuarakan pikirannya. Iya nih. Xiao Yan dan Yao Lao mengangguk. Saat ini, semuanya mungkin tampak tenang tapi jelas bahwa ini adalah ketenangan sebelum badai. Setelah memutuskan dengan Yao Lao pada waktu untuk memperbaiki tubuh, Xiao Yan kembali ke tempat tinggalnya karena terlambat. Begitu dia kembali ke kamarnya, dia duduk di tempat tidur dan merenung sejenak. Dia membalik tangan dan 3 tulang rusuk putih giok muncul di telapak tangannya. 3 tulang rusuk secara alami orang-orang yang Xiao Yan telah robek dari kerangka. Di dalamnya menyembunyikan rahasia teknik Do kelas Tian. Namun, sejak dia kembali ke Falling Star Pavilion, dia belum hati-hati mengamati itu karena dia dengan sibuk mengeluarkan racun dari King Lin. Setelah mendengar Feng Zunze menyebutkan masalah Hall of Soul dengan segera membalas dendam, hatinya juga menjadi sedikit tertekan. Ketika berhadapan dengan faksi besar seperti itu, dia akhirnya harus meningkatkan kekuatan tempurnya sendiri. Metode terbaik untuk meningkatkan kekuatan bertarung seseorang adalah secara alami untuk berlatih teknik Do kelas tinggi. Teknik Tian kelas legendaris Do sangat kuat. Bahkan pada saat ini, Xiao Yan tidak dapat melupakan kekuatan mengerikan yang diciptakan ketika kerangka Do Seng telah melepaskan teknik Do kelas Tian saat itu. Tulang rusuknya terasa dingin ketika memasuki tangan Xiao Yan. Itu tidak memiliki rasa kasar seperti tulang. Sebaliknya, itu tampak seperti giok yang sempurna ketika seseorang menyentuhnya, tampak halus dan keren, memberikan satu perasaan yang sangat indah. Tulang rusuk ditutupi oleh karakter misterius kecil. Karakter-karakter ini sangat misterius. Itu memberi satu perasaan yang tidak jelas. Xiao Yan dengan hati-hati mengamati 3 tulang rusuk secara mendetail. Dia ingat karakter misterius itu di dalam pikirannya, tetapi dia tidak dapat menguraikannya. Sepertinya metode biasa tidak akan bisa membuka rusuk ini. Wajah Xiao Yan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang dalam. Sesaat kemudian, dia menempatkan iga dengan lembut di dahinya. Kekuatan spiritual menyebar. Namun, itu langsung dipantulkan kembali ketika menyentuh tulang rusuk. Xiao Yan segera terkejut sebelum dia menghela nafas lega. Sebenarnya ada segel di permukaan tulang. Xiao Yan mengepalkan tangannya setelah dia berpikir seperti ini. Api ungu coklat melengkung dan naik dari telapak tangannya. Setelah itu melilit 3 tulang rusuk putih seperti giok. Suhu yang menakutkan dengan cepat menyebabkan udara di dalam ruangan menjadi kering. Sizzle desis, petik 1. Api yang menakutkan menggigil panggang tulang. Namun, tulang yang tampaknya lemah ini tidak bergerak sedikit pun. Warnanya bahkan tidak berubah sedikit. Xiao Yan tidak terkejut dengan situasi ini. Jika begitu mudah untuk memecahkan segel yang ditempatkan oleh elit Do Seng, itu akan tampak terlalu banyak seperti permainan anak-anak. Xiao Yan mempertahankan suasana hati yang tenang. Dia terus membiarkan api 1000 hati lotus 1000 untuk terus memanggang 3 tulang rusuk. Dia perlahan menutup matanya dan benar-benar langsung memasuki mode latihannya. Api ungu coklat terbakar dengan keras di dalam ruangan. 3 tulang rusuk di dalamnya juga samar-samar memancarkan cahaya samar. Pemanggangan ini berlanjut dari malam sampai larut malam, berlangsung selama hampir 10 jam. Di bawah pembakaran yang gila oleh api 1000 hati lotus, ketiga tulang rusuk itu sedikit berubah sedikit. Jenis warna putih batu giok juga perlahan menjadi pucat. Semacam warna keemasan gelap menggantikannya. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, seseorang akan menemukan riak aneh yang dengan tenang menyebar di bawah cahaya keemasan. Petik 1. Suara aneh dari cairan yang mengalir tiba-tiba keluar dari ruangan yang sunyi. Mata Xiao Yan yang tertutup rapat juga perlahan dibuka pada saat ini. Matanya memandang ke arah api di depannya sebelum menjadi terkejut. Api pada saat ini tidak lagi memiliki jejak tulang rusuk di dalamnya.
Hanya cairan emas gelap yang aneh yang tersisa. Cairan itu perlahan mengalir di dalam api. Tampaknya memiliki kecerdasan sendiri dan kadang-kadang berkumpul dalam berbagai bentuk aneh. Apakah ini cara setelah segel dibuka? Petik 1. Xiao Yan bergumam pelan. Dia ragu sesaat sebelum menghirup nafas yang dalam dari udara yang agak kering. Tangannya dengan lembut diperpanjang. Setelah itu mencapai nyala api dan berhenti sejenak. Akhirnya, sebuah jari dimasukkan ke dalam cairan emas gelap. Sizzle desis. Petik 1. Jari Xiao Yan dimasukkan ke dalam cairan dan terjadi perubahan. Orang bisa melihat cairan itu tiba-tiba bergoyang kuat. Setelah itu, dengan kuat memutar-mutar di sekitar jari Xiao Yan. Itu melilit seluruh tangannya dalam sekejap. Mendesis. Cairan emas gelap melilit tangan kanan Xiao Yan. Rasa sakit hebat yang tidak dapat dideteksi tiba-tiba ditularkan dari telapak tangannya. Ini menyebabkan wajah Xiao Yan berkedut. Setelah dibungkus oleh cairan emas gelap, tangannya benar-benar mulai bergoyang aneh. Suara tulang yang ditekan bersama itu juga dipancarkan. Tanganku akan pincang. Petik 1. Perasaan tertekan menjadi semakin intens. Tepat ketika Xiao Yan berpikir bahwa itu tangannya akan ditekan sampai hancur, rasa sakit yang hebat tiba-tiba terhenti. Cairan emas gelap juga mengalir ke tangannya seperti air banjir dan dengan cepat menghilang. Xiao Yan bahkan tidak punya waktu untuk tercengang oleh adegan aneh ini sebelum kepalanya tiba-tiba bergetar saat ini. Cahaya emas samar-samar muncul di matanya. Suara bergumam rendah dan dalam juga dipancarkan dari mulutnya. Ini, surga surgawi penciptaan agung? Bab 1275, Santo, Sengze. Zhao Hua. Bang. Sebuah ledakan terdengar jauh di dalam pikiran Xiao Yan. Jiwanya juga sangat gemetar saat ini. Segera, tatapannya berangsur-angsur menjadi kabur. Pada saat dia pulih, dia menemukan bahwa dia berada di alam misterius. Ruang ini tidak terlalu besar dan juga tidak ada sedikit pun kekuatan hidup di dalam ruang kosong ini. Mata Xiao Yan menyapu sedikit. Setelah itu, mereka tiba-tiba berhenti di tempat tertentu di ruang kosong. Sosok yang sangat biasa berdiri dengan tangan di belakangnya di tempat itu. Xiao Yan pada dasarnya tidak dapat merasakan aura sekecil apapun atau jejak Douqi dari tubuh itu. Cara itu seolah-olah dia hanyalah orang biasa. Namun, perasaan yang dia dapatkan dari pandangannya ini menyebabkan hati Xiao Yan menjadi semakin serius. Bagaimana orang biasa bisa muncul di tempat misterius semacam ini? Jika dia menebak dengan benar, sosok ini seharusnya menjadi pemilik sebenarnya dari sisa-sisa itu. Tempat ini seharusnya menjadi ruang memori yang tersembunyi di dalam teknik Do. Sosok ini juga bukan elit asli Do Sheng. Sebaliknya, itu hanyalah bagian ingatan dari... Xiao Yan berpikir keras saat melihat sosok itu. Dengan pengalamannya saat ini, dia tentu tidak akan terkejut. Setelah merenung sejenak, dia dengan jelas memahami latar belakang sosok manusia ini. Itu seperti yang diharapkan Xiao Yan. Sosok ini tidak melirik Xiao Yan. Segera setelah yang terakhir memasuki dunia ini, suara seperti air yang tenang perlahan bergema di dalam ruang ini. Great Heaven Creation Palm, teknik Do tingkat rendah kelas Tian. Itu dibuat oleh orang suci ini dengan menggunakan semua kekuatanku untuk menggabungkan 100 teknik Do. Teknik telapak tangan ini memperhatikan makna penciptaan. Menggunakan telapak tangan untuk menghancurkan langit dan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Mata Xiao Yan menjadi semakin cerah saat mendengar suara tenang yang sepertinya berbicara sendiri. Teknik Do kelas Tian, melebihi orang biasa dan melampaui orang suci. Dengan bisa mendapatkan rahasia yang disembunyikan oleh Santa di tulang ini, Anda bisa dianggap sebagai orang yang memiliki hubungan dekat. Karena Anda telah mendapatkan tulangnya, tangan Anda seharusnya telah dimurnikan oleh air liur roh emas. Ingat, telapak penciptaan langit agung hanya dapat berhasil digunakan dengan tangan yang telah dimurnikan. Jika tidak, seseorang pasti akan menghadapi serangan balik. Petik 2. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia segera berpikir keras. Rasa sakit yang luar biasa dari sebelumnya sebenarnya yang disebut air liur roh emas yang memurnikan telapak tangannya sendiri. Sungguh layak menjadi teknik Do kelas Tian. Ini sebenarnya membutuhkan proses ini untuk mendapatkan warisan lengkap. Petik 2. Xiao Yan menggelengkan kepalanya karena terkejut.
Jika dia melewatkan langkah penyempurnaan itu, dia kemungkinan tidak akan berani melepaskan apa yang disebut telapak penciptaan surga besar ini bahkan jika dia berhasil mempelajarinya. The Great Heaven Creation Palm memiliki kekuatan penciptaan. Setelah suara tenang itu perlahan terdengar, cahaya samar tiba-tiba muncul dari tubuh sosok itu. Tubuh itu juga dengan cepat berubah menjadi transparan. Ini mengungkapkan rute vena yang sangat jelas di dalamnya. Jejak energi emas gelap mengalir melalui pembuluh darah ini dan menguraikan rute pembuluh darah yang sangat aneh. Ini adalah rute meridian dari Great Heaven Creation Palm. Sukacita tiba-tiba melonjak di mata Xiaoyan saat melihat pemandangan ini. Dia buru-buru memfokuskan pikirannya dan dengan kuat mengingat rute energi di dalam pikirannya. Rute vena itu diedarkan beberapa kali sebelum perlahan menghilang. Untungnya, rute sirkulasi ini sudah diingat dengan kuat di benak Xiaoyan. Setelah jalur vena menghilang, cahaya-cahaya di dalam tubuh sosok itu juga sekali lagi menghilang. Cahaya keemasan gelap perlahan cerah. Segera, sebuah tangan diayunkan dan mendarat dengan keras di ruang kosong. Bang! Telapak tangan jatuh dan energi menakutkan segera menyapu seperti badai. Lingkaran cahaya berwarna hitam besar sekali lagi terbentuk di bawah telapak tangan sosok manusia itu. Lingkaran cahaya terbentuk. Setelah itu tersebar dengan kecepatan seperti kilat. Ruang sekitarnya tampak seperti kaca yang telah tersebar dengan paksa. Itu hancur seketika. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam saat dia melihat lingkaran cahaya hitam yang dengan cepat menyebar di matanya. Dia tidak mengungkapkan ekspresi panik apapun. Sebaliknya, dia menunjuk ke arah sosok di dalam lingkaran cahaya hitam gelap dari jarak yang sangat jauh dan membungkuk. Orang yang ditakdirkan, ingat nama suci ini, Shen Zhao Hua ciptaan. Suara samar tiba-tiba bergema di benak Xiaoyan seperti guntur. Sosok itu juga secara bertahap memudar dalam lingkaran cahaya hitam gelap. Akhirnya, itu benar-benar lenyap. Sosok terakhir yang ditinggalkan oleh seorang elit doseng di dunia ini menghilang dengan cara ini. Xiaoyan mengangguk pelan. Dia membiarkan lingkaran cahaya hitam gelap menyerang dan menghancurkan tubuhnya. Mata Xiaoyan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka di kamarnya. Nafas keruh perlahan mengikuti tenggorokannya sebelum dihembuskan. Dia bergumam, Shen Zhao Hua. Xiaoyan bergumam sedikit sebelum dia benar-benar terbangun beberapa saat kemudian. Matanya melihat ke arah tangan kanannya dan melihat bahwa tangan kanan ini saat ini memiliki cahaya keemasan gelap samar yang tampak seperti logam. Menenggelamkan pikirannya ke dalam tubuhnya, Xiaoyan mulai berkeliaran di sekitar tangan kanannya. Segera, dia terkejut menemukan bahwa beberapa pembuluh darah yang sangat tersembunyi di bagian dalam tangan kanan sepertinya telah terbuka. Pembuluh darah ini terhubung satu sama lain, tampak seperti siklus yang aneh. Itu tampak sangat misterius ketika seseorang melihatnya. Xiaoyan teringat sedikit ketika dia melihat pasangan urat kecil ini. Baru kemudian dia menemukan bahwa jalur di mana vena berputar berada pada posisi yang paling kritis. Dengan kata lain, tanpa arahan dari beberapa urat yang berputar ini, setiap upaya untuk secara paksa menggunakan telapak penciptaan surga agung hanya akan mengarah pada pengumpulan energi yang luas dan kuat di telapak tangan seseorang tanpa dapat dilepaskan dari tubuh seseorang. Rasanya seperti botol yang semakin membengkak karena udara. Cepat atau lambat itu akan meledak. Pada saat itu, lengan orang yang melepaskannya kemungkinan besar akan hancur total. Tidak heran dikatakan bahwa hanya telapak tangan yang telah dimurnikan oleh air liur spiritual emas yang dapat menggunakannya, sebenarnya karena ini. Xiaoyan tiba-tiba merasakan pemahaman di dalam hatinya. Dia segera menghela nafas pelan. Dia memang layak menjadi seorang elit doseng dari generasi tertentu. Dia sebenarnya mampu menciptakan metode misterius seperti itu. Ada puluhan ribu meridian di dalam tubuh seseorang dengan vena rahasia yang tak ada habisnya. Bukan hal yang mudah untuk membuka pembuluh darah yang bermanfaat. Namun, aku ingin tahu apakah aku bisa menggunakan telapak tangan surga besar ini sekarang? Mata Xiaoyan samar-samar berisi panas menari di dalamnya. Kekuatan telapak tangan ini adalah sesuatu yang dia saksikan secara pribadi di dalam sisa-sisa kuno saat itu. Cukup banyak ahli yang hadir meninggal di bawah telapak tangan ini. Jika bukan karena kelompok Xiaoyan telah melarikan diri dengan cepat, kemungkinan hasilnya akan sulit diprediksi. Hati Xiaoyan sangat mendambakan telapak kreasi surga agung pada hari itu.
Sekarang, dia beruntung berhasil mempelajarinya. Bagaimana hatinya bisa tenang? Menggosok kedua tangannya, Xiaoyan melompat turun dari tempat tidur dan berdiri langsung di dalam ruangan. Dia menghirup udara dalam-dalam. Doqi di dalam tubuhnya mengikuti jalur ingatan di dalam pikirannya dan mulai berputar perlahan. Doqi diedarkan dengan sangat lambat pada awalnya. Apalagi jalurnya juga cukup rumit. Cukup banyak kesalahan yang terjadi selama periode ini. Untungnya, Xiaoyan bereaksi dengan cepat. Begitu dia menemukan bahwa jalannya salah, dia akan segera menyebarkan doqinya. Ini mencegah dia dari cedera. Setelah mengalami beberapa kegagalan, Xiaoyan juga secara bertahap menjadi terbiasa dengannya. 1 jam kemudian, dia akhirnya berhasil melakukan sirkulasi pembuluh darah sepenuhnya. Saat dia menyelesaikan sirkulasi, lengan Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Cahaya keemasan gelap tiba-tiba melonjak. Segera, dia tercengang saat mengetahui bahwa doqi di dalam tubuhnya mengalir seperti air banjir. Arah itu mengalir menuju tangan kanannya. Benar-benar kelelahan doqi yang menakutkan. Bahkan dengan kekuatan Xiaoyan, ekspresinya tanpa sadar berubah saat dia merasakan tingkat di mana doqinya habis. Teknik Do kelas Tian ini sebenarnya adalah rakus yang tidak kenyang, tidak peduli bagaimana seseorang memberinya makan. Dengan meningkatnya jumlah doqi yang berkumpul di telapak tangan Xiaoyan, cahaya keemasan gelap juga menjadi semakin kuat. Sesaat kemudian, cahaya hitam akhirnya muncul di tengah cahaya keemasan saat itu melonjak hingga batasnya. Kekuatan hisap yang menakutkan melonjak saat cahaya hitam muncul. Cahaya keemasan gelap di sekitarnya ditelan ke dalam cahaya hitam dalam sekejap mata. Itu juga secara bertahap menjadi lebih besar saat ini. Sungguh energi yang menakutkan. Setelah secara pribadi menggunakan palem penciptaan surga hebat ini, Xiaoyan akhirnya benar-benar memahami terornya. Seketika, ekspresinya sedikit berubah. Ini adalah pavilion bintang jatuh. Ada sesepuh dan murid pavilion bintang jatuh di sekitar kamarnya. Jika telapak tangan ini akan dilepaskan, kemungkinan besar tidak ada kehidupan yang tersisa dalam radius 100 meter. Beberapa keringat dingin muncul di dahi Xiaoyan saat dia merasakan ini. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan dengan paksa menghentikan kelelahan doqi di dalam tubuhnya. Dia segera mengepalkan telapak tangannya sedikit. Cahaya hitam seukuran buah persik itu bergetar sesaat ketika tangannya terkepal. Akhirnya, perlahan menjadi pucat di bawah mata Xiaoyan yang terkejut. Itu akhirnya berubah menjadi doqi sekali lagi dan melonjak ke tubuh Xiaoyan. Xiaoyan menghela nafas lega saat dia merasakan doqi yang sangat besar yang sekali lagi pulih di dalam tubuhnya. Dia mengusap keringat dingin di dahinya, mengangkat tangan kanannya dan melihat ke arah dengan mata tertegun. Sesaat kemudian, dia membuka mulutnya dan tertawa. Ini karena hal yang dia butuhkan untuk mempraktikkan telapak penciptaan surga agung ini sudah diatur oleh Santo Zhao Hua itu. Oleh karena itu, kecepatan di mana dia menguasai teknik Do kelas Tian ini pada dasarnya jauh melebihi teknik Do lainnya. Harus dikatakan bahwa ini memang berkah yang besar. Palem penciptaan surga yang hebat, haha, aku ingin tahu betapa menariknya ekspresi hantu tua Zaixing jika dia melihat teknik Do ini saat aku bertemu dengannya lagi. Xiaoyan tersenyum sedikit setelah dengan lembut menggosok tangan kanannya. Kilatan dingin berkedip di dalam mata hitam pekatnya. Palem penciptaan langit agung ini akan menjadi sabit yang akan merenggut nyawa hantu tua saat mereka bertemu lagi. Bab 1276, Tubuh Sempurna. Bagian dalam menara batu di gunung belakang pavilion bintang jatuh pada pagi hari berikutnya. Guru, penyempurnaan tubuh akan segera dimulai. Apakah kamu siap? Xiaoyan mengeluarkan kerangka Do Zun bintang 4 dari Feng Zun Ze dan meletakkannya dengan lembut di atas platform batu. Setelah itu, tatapannya beralih ke Yao Lao di sampingnya dan berbicara. Iya, Yao Lao mengangguk dengan sikap serius. Terlepas dari keadaan pikirannya, riak tanpa sadar muncul di hatinya saat ini. Feng Tua, penyempurnaan tubuh, dan proses penggabungan kali ini mungkin membutuhkan periode waktu. Jangan biarkan siapapun memasuki menara batu selama periode waktu ini. Xiaoyan mengalihkan pandangannya, melihat ke arah Feng Zun Ze di samping lagi dan berbicara dengan suara yang dalam. Anda dapat yakin bahwa pavilion bintang jatuh akan memasuki keadaan hati-hati begitu Anda mulai. Para ahli yang telah keluar juga akan dipanggil kembali.
Wajah Feng Zunze muram saat dia mengangguk. Jika Yao Lao memulihkan kekuatan puncaknya, pavilion bintang jatuh akan dapat menguat dengan cepat. Pada saat itu, ia bisa memiliki beberapa kemampuan untuk menahan balas dendam oleh Hall of Soul. Oleh karena itu, tidak boleh ada yang salah. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia secara bertahap menenangkan pikirannya. Sesaat kemudian, dia menghirup udara dalam-dalam. Dia menjentikkan jarinya. Botol giok yang berisi pil sekering darah tumbuh tulang perlahan melayang menuju Yao Lao. Yao Lao secara alami sangat akrab dengan langkah-langkah ini. Dia tidak ragu sedikit pun saat dia mengulurkan tangannya dan menerima botol giok. Setelah itu, sebuah pikiran melintas di hatinya. Gumpalan roh terbang keluar dan bertahan di samping Xiao Yan. Feng Zunze dan kelompok dokter peri kecil bertukar tatapan saat mereka melihat Xiao Yana dan Yao Chen telah mulai. Mereka diam-diam meninggalkan menara batu tanpa mengeluarkan suara yang tidak biasa yang dapat mengganggu keduanya. Semua orang mundur tanpa menyebabkan perhatian Xiao Yan terpecah. Ekspresi yang terakhir itu serius. Dia meraih gumpalan jiwa di sampingnya sebelum membanting telapak tangannya ke kerangka yang tergeletak di platform batu, dengan paksa membanting jiwa ke dalam kerangka. Guru, saya akan memperbaiki tubuh terlebih dahulu. Setelah saya berhasil, Anda akan bisa masuk dan menyelesaikan langkah merger. Petik 2. Xiao Yan berteriak dengan suara rendah. Dia mengepalkan tangannya dan botol giok muncul di tangannya. Darah merah hijau perlahan mengalir di dalam botol giok. Fluktuasi energi yang menakutkan juga menyebar dari dalamnya, menyebabkan seluruh ruang ini terus bergetar. Kali ini, Xiao Yan telah menyiapkan barang-barang berkualitas tinggi untuk menyempurnakan tubuh Yao Lao. Oleh karena itu, kesulitan penyempurnaan akan jauh melebihi saat dia membantu Tian Huo Zunze. Pergilah. Xiao Yan memberi isyarat dengan jarinya. Darah merah hijau di dalam botol giok keluar. Akhirnya, tersebar di tulang putih keabu-abuan. Segera, gelombang asap putih meletus. Suara mendesis terus terdengar. Zizi. Warna merah hijau dengan cepat tersebar saat darah merah hijau menyentuh kerangka putih keabu-abuan. Dalam sekejap mata, warna kerangka telah berubah dari abu-abu menjadi putih, berubah menjadi warna hijau merah yang indah. Selain itu, kerangka itu juga memancarkan riak energi yang kaya. Xiao Yan mengangkat tangannya saat melihat ini. Kerangka merah hijau tergantung di udara dengan sendirinya. Dia melambaikan lengan bajunya dan nyala api ungu coklat itu segera melonjak, membungkus kerangka itu. Darah esensi dari Heaven Demon Phoenix sangat sombong. Apalagi itu juga mengalami kesulitan penggabungan. Oleh karena itu, dia harus menggunakan api surgawi untuk memanggang energi ini jauh ke dalam setiap tulang kerangka ini. Hanya dengan begitu kerangka itu akan diizinkan untuk menyerap semua energi yang mengejutkan ini. Dengan pemanggangan sengit dari nyala api, sedikit cahaya merah hijau juga muncul di tulang merah hijau. Meskipun demikian, suhu tinggi yang meresap masih menyebabkan permukaan kerangka membentuk gelembung kecil. Kadang-kadang, gelembung itu akan pecah dan energi yang kaya akan menyebar. Temperatur dan pemanggangan semacam ini adalah proses yang menghabiskan banyak waktu. Oleh karena itu berlanjut hampir sepanjang hari sebelum Xiao Yan akhirnya perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Pada saat ini, warna hijau kemerahan pada kerangka itu tidak diragukan lagi telah menjadi jauh lebih redup. Itu tidak lagi memiliki warna cerah dari sebelumnya. Xiao Yan jelas mengerti bahwa ini karena energi itu secara bertahap meresap jauh ke dalam kerangka di bawah suhu tinggi. Xiao Yan menghela nafas panjang. Dia melirik Yao Lao di sampingnya dan yang terakhir mengangguk dengan sedikit senyum. Kontrol api Xiao Yan saat ini tidak diragukan lagi telah sangat maju jika dibandingkan dengan saat itu. Itu bahkan mungkin bisa dibandingkan dengan levelnya. Ini menyebabkan Yao Lao merasa senang. Meskipun dia juga menghargai kekuatan Xiao Yan, dia bagaimanapun juga adalah seorang alkemis. Kemampuan pemurnian pil dari muridnya adalah sesuatu yang paling dia perhatikan. Xiao Yan juga tersenyum saat melihat ekspresi senang Yao Lao itu. Dia baru saja menahan nyala api ketika dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Setelah ragu-ragu sejenak, dia perlahan berjalan menuju platform batu. Setelah itu, dia dengan kasar mematahkan lengan kanan kerangka di depan mata Yao Lao yang tidak pasti. Yao Lao kaget saat melihat aksi Xiao Yan. Dia tidak mengerti alasannya. Coba ini, Xiao Yan tersenyum.
Dia mengeluarkan lengan kanan Douseng, yang dia peroleh dari sisa-sisa kuno, dari cincin penyimpanannya. Setelah itu disambung ke bahu kanan kerangka. Meskipun ukurannya tidak terlalu cocok, keduanya dengan cepat bergabung sepenuhnya setelah pemangkasan dari api Xiaoyan. Lengan Douseng. Mata Yao Lao luar biasa. Dia melihat lengan tulang giok putih dan ekspresinya berubah. Ekspresi kaget muncul di matanya. Iya, saya telah memperolehnya dari peninggalan kuno. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, terlepas dari apakah benda ini berguna, kekerasannya benar-benar sesuai standar. Kekerasan kerangka Douseng adalah sesuatu yang telah disaksikan secara pribadi oleh Xiaoyan. Benda ini pasti memiliki poin yang luar biasa. Namun, dia tidak ingin meninggalkannya untuk digunakan sendiri. Selain itu, dia tidak dapat menggunakannya bahkan jika dia mau. Tidak mungkin baginya untuk memotong lengannya sendiri untuk benda ini sebelum bergabung dengannya. Dia juga tidak yakin apakah ada gejala sisa akan terjadi karena itu. Jika itu benar-benar ada, dia akhirnya akan kehilangan lebih dari yang dia peroleh. Yao Lao saat ini tidak memiliki kekhawatiran seperti ini. Dia tidak memiliki tubuh. Tubuh baru ini secara bertahap akan menyatu dengan sempurna setelah dia memasukinya. Lengan itu juga benar-benar miliknya di masa depan. Yao Lao sedikit mengangguk. Menempatkan lengan Douseng selama langkah penyempurnaan tubuh ini juga merupakan sesuatu yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Namun, karena itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh Douseng, itu seharusnya sangat berguna. Bahkan mungkin menjadi kesempatan baginya untuk menerobos ke Douseng di masa depan. Setelah langsung menghubungkan lengan ke kerangka, Xiaoyan sekali lagi menggunakan 3000 Lotus Heart Flame untuk memperbaikinya untuk sementara waktu. Dia akhirnya mengangguk setelah tulang tangan dan kerangka itu terhubung dengan sempurna. Setelah lama disempurnakan, kerangka putih keabu-abuan itu juga mengalami perubahan penampilan yang drastis. Seluruh tubuhnya berwarna hijau dan merah. Meskipun tangan kanannya masih memiliki warna putih giok, ujung lengannya juga memiliki warna hijau merah yang melekat padanya. Keduanya benar-benar bergabung bersama di bawah pemanggangan dari 3000 Lotus Heart Flame. Guru. Ekspresi Xiaoyan juga menjadi serius saat melihat adegan ini. Dia berteriak dengan suara yang dalam. Iya. Yao Lao mengangguk. Dengan mata tuanya yang tajam, dia secara alami sadar bahwa sekarang adalah kesempatan terbaik. Segera, dia dengan cepat mengeluarkan pil sekering darah tumbuh tulang dari botol giok dan menelannya. Tubuhnya dengan cepat berubah menjadi ilusi, berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir ke kerangka. Bang! Kerangka itu bergetar hebat saat jiwa Yao Lao bergabung ke dalam kerangka itu. Rongga mata kosong itu berangsur-angsur bersinar. Pada saat yang sama, energi misterius yang menakutkan menyebar dari bagian dalam kerangka. Di bawah energi ini, beberapa daging misterius benar-benar mulai muncul di kerangka, daging tumbuh di tulang putih. Keajaiban ini secara alami dibawa oleh pil sekering darah tumbuh tulang. Guru, bertahanlah! Wajah Xiaoyan menjadi serius saat melihat daging yang bergerak cepat terbentuk di kerangka. Dia mengeluarkan teriakan pelan dan api ungu yang membungkus kerangka itu segera terbakar dengan ganas. Di bawah nyala api ini, darah dan daging yang baru saja terbentuk sebenarnya sedang dibakar menjadi abu. Namun, ketika abu tersebar, energi misterius yang menakutkan sekali lagi menyebar. Kecepatan pertumbuhan daging menjadi semakin cepat. Pada akhirnya, adalah mungkin untuk melihat goyangan cepat dari granulasi daging. Garis luar darah manusia yang buram dengan cepat terbentuk. Pembakaran dan pertumbuhan ini berlanjut selama hampir 10 jam. Struktur kulit daging benar-benar terbentuk di bawah nyala api. Setelah kelahiran daging, kerangka di platform batu juga telah sepenuhnya berubah menjadi bentuk manusia. Selanjutnya, yang tersisa hanyalah menunggu Yao Lao sepenuhnya bergabung dengan tubuh ini. Setelah itu, Yao Zunze itu, yang telah mengejutkan benua saat itu, akan benar-benar mampu bangkit dari mandi api. Pada saat yang sama, aula besar hitam besar merayap seperti binatang buas dari zaman kuno di pegunungan dalam di wilayah barat Central Plains. Riak energi menakutkan yang bisa mendinginkan hati seseorang menyebar secara samar-samar. Engah! Kabut hitam tiba-tiba melonjak dari segala arah di dalam aula besar. Sesaat kemudian, kabut hitam berkumpul. Itu berubah menjadi banyak sosok hitam yang berdiri di udara kosong.
Aura dingin gelap yang kuat menyapu seluruh tempat ini. Selamat datang di Tianzun ke-9. Banyak sosok hitam muncul. Segera, mereka berlutut di langit. Suara hormat mereka segera bergema di seluruh tempat ini. Selama bayangan hitam ini berlutut, seluruh ruang juga perlahan menjadi terdistorsi. Sesaat kemudian, sosok biru perlahan muncul. Suara samar juga terdengar bersamanya. Apakah kalian semua masih ingat misi kali ini? Hancurkan pavilion bintang jatuh, tangkap Xiao Yan dan Yao Chen. Hampir 100 seruan nyaring terdengar bersamaan. Ya, mari kita bergerak. Sosok biru itu sedikit mengangguk. Dengan segera, kakinya dengan lembut menginjak tanah. Tubuhnya bergerak dan perlahan menghilang. Ketika sosok biru ini menghilang, seorang tetua, yang memimpin orang-orang berpakaian hitam juga mengangkat kepalanya. Anehnya, itu adalah hantu tua Zai Xing. Pada saat ini, matanya mengarah ke langit utara. Ekspresi ganas muncul di wajahnya. Xiao Yan, aku yang dulu akan melihat siapa yang akan menyelamatkanmu kali ini.